Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Semoga kalian selalu bersemangat, sehat, ceria, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah. Sebelumnya, kita akan membahas kenapa sih manusia memerlukan kitab. Itu karena manusia memerlukan kitab untuk dijadikan petunjuk atau pedoman hidup agar mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang salah dalam hidup di dunia ini. Sehingga kita semua bisa selamat di dunia dan di akhirat kelak. Jadi, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk kita jadikan pegangan hidup di dunia ini. Selanjutnya, kumpulan wahyu Allah yang diturunkan terbagi lagi menjadi dua bentuk. Yang pertama suhuf dan yang kedua kitab. Suhuf ini jauh lebih sederhana, sedikit, dan bentuknya masih dalam lembaran-lembaran saja. Yang kedua kitab, jauh lebih tebal, jauh lebih lengkap daripada suhuf. Nah, kitab-kitab Allah terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang keempat kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Isi dari kitab-kitab Allah. Yang pertama, isi dari kitab Taurat adalah tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan untuk menyembah berhala, serta menjelaskan tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, isi dari kitab Zabur adalah tentang pengajaran, hikmah, serta petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Bani Israel. Yang ketiga, isi dari kitab Injil adalah tentang ajaran tauhid, hukum-hukum syariat, nasihat-nasihat kebaikan, serta sejarah nabi-nabi terdahulu. Dan yang keempat, isi dari kitab Al-Quran adalah sebuah kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu tentang akidah yang lurus, berakhlak mulia, ibadah, muamalah, ilmu pengetahuan. Kitab terakhir ini isinya paling lengkap yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mengakui dan menghormati kitab-kitab Allah sebelum kitab Al-Quran. Yang kedua, meyakini bahwa kitab Al-Quran adalah kitab yang paling utama dan yang paling terakhir diturunkan. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Yang keempat, menjalani hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu setiap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mendapatkan pahala. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan membuktikan keimanannya dengan menjauhi larangan dan mengerjakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab Al-Quran, sehingga ia akan mendapatkan banyak kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa setiap manusia memerlukan adanya pegangan untuk kita ikuti dan untuk mengarahkan kita agar tidak salah arah. Itulah mengapa kita sangat penting untuk mengenal kitab-kitab Allah dan mengerjakan perintahnya yang terdapat dalam kitab-kitab Allah tersebut. Ibu akan berikan kalian PR. Tuliskan dalil-dalil yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah, minimal 5 dalil.
Demikian pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.